Apakah Anda pernah memperhatikan bahwa ingatan Anda terasa lebih kabur selama bulan-bulan panas di musim panas? Bahwa Anda lebih mudah lupa nama-nama saat cuaca sangat panas di luar? Atau mungkin Anda pernah melihat orang terkasih yang menderita demensia menjadi lebih bingung dan gelisah selama gelombang panas? Apa yang Anda alami bukan sekadar imajinasi, dan bukan hanya bagian dari penuaan normal. Ada hubungan tersembunyi antara panas ekstrem dan kesehatan otak yang tidak banyak diketahui oleh orang tua, dan hal ini dapat mempercepat penurunan kognitif dengan cara yang sepenuhnya dapat dicegah. Inilah yang ditemukan oleh para peneliti di Johns Hopkins yang mengejutkan komunitas medis. Selama gelombang panas, kunjungan ke ruang gawat darurat untuk gejala demensia meningkat sebesar 38%. Penerimaan pasien Alzheimer di rumah sakit melonjak 42%. Namun, bagian yang paling mengkhawatirkan adalah bahkan lansia sehat di atas 65 tahun menunjukkan penurunan kognitif yang terukur selama periode panas ekstrim, dan sebagian dari penurunan tersebut mungkin permanen. Faktanya, otak Anda mengalami perubahan drastis setelah usia 50, membuatnya jauh lebih rentan terhadap panas daripada yang disadari kebanyakan orang. Penghalang darah otak menjadi lebih permeabel. Sistem pendinginan otak menjadi kurang efisien. Keseimbangan halus neurotransmitter yang mengontrol memori, suasana hati, dan berpikir dapat terganggu oleh perubahan suhu hanya beberapa derajat. Yang paling kritis, paparan kronis terhadap stres panas memicu jalur inflamasi yang sama di otak yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa cara Anda mencoba tetap sejuk musim panas ini sebenarnya bisa memperburuk memori Anda? Bahwa obat-obatan tertentu yang dikonsumsi jutaan lansia menjadi racun otak dalam panas ekstrem? Atau bahwa ada 5 pemicu spesifik yang terjadi saat ini dalam musim panas yang bisa mempercepat penurunan kognitif, tetapi perubahan sederhana bisa melindungi otak Anda dan bahkan meningkatkan memori Anda. Hari ini, kami akan mengungkap ancaman tersembunyi musim panas bagi kesehatan otak yang para neurologis ingin setiap lansia pahami. Kita akan mengungkap bagaimana panas tidak hanya membuat Anda tidak nyaman, tetapi sebenarnya mengubah kimia otak Anda. Kita akan mengungkap 5 pemicu berbahaya yang diciptakan panas musim panas untuk penurunan kognitif. Dan yang paling penting, kita akan berbagi strategi berbasis sains yang dapat melindungi dan bahkan meningkatkan fungsi otak Anda, tidak peduli seberapa panasnya. Selamat datang di saluran kami jika Anda bergabung untuk pertama kalinya. Sebelum kita menyelami wawasan penting ini, saya ingin tahu Anda bersama kami. Jika Anda siap belajar cara melindungi pikiran Anda dari bahaya tersembunyi musim panas dan menjaga ingatan tetap tajam, ketik 1 di kolom komentar. Jika Anda hanya sekadar melihat-lihat, silakan ketik 0. Dan dimanapun Anda menonton dari seluruh dunia, tuliskan negara Anda di kolom komentar. Kami senang terhubung dengan komunitas global penonton bijak yang memahami bahwa melindungi kesehatan otak berarti melindungi segala hal yang membuat Anda menjadi diri Anda. Mari kita mulai dengan fakta mengejutkan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada otak Anda akibat panas ekstrim saat ini. Setelah usia 50 tahun, otak menjadi sangat rentan terhadap perubahan suhu dalam cara yang tidak disadari kebanyakan orang. Otak Anda menggunakan 20% energi tubuh dan menghasilkan panas yang signifikan dalam prosesnya. Seiring bertambahnya usia, kemampuan otak untuk mengatur suhu sendiri berkurang. Pembuluh darah yang membantu mendinginkan otak menjadi kurang fleksibel. Produksi protein pelindung yang melindungi neuron dari stres panas juga berkurang. Yang paling mengkhawatirkan, penghalang darah otak yang biasanya melindungi otak dari toksin menjadi lebih permeabel di bawah stres panas, memungkinkan zat berbahaya masuk ke jaringan otak. Ini bukan soal ketidaknyamanan, ini soal kelangsungan hidup. Ketika otak Anda overheat, bahkan sedikit saja, hal itu memicu serangkaian respons inflamasi yang secara langsung mempengaruhi pembentukan memori,
pengambilan keputusan, dan regulasi emosi. Hipokampus, pusat memori otak, sangat rentan terhadap kerusakan akibat panas. Paparan panas kronis telah terbukti mempercepat pembentukan plak amiloid dan gumpalan tahu, protein khas penyakit Alzheimer. Pemicu betul satu, perangkap dehidrasi. Memori sebagian besar lansia mengira mereka minum cukup air di musim panas. Tetapi mereka membuat kesalahan kritis yang secara diam-diam merusak otak mereka. Setelah usia 60 tahun, rasa haus berkurang, hingga 40%. Ginjal menjadi kurang efisien dalam menghemat air. Kandungan air dalam tubuh secara alami berkurang dari sekitar 60% menjadi 45%. Hal ini menyebabkan apa? Yang disebut para peneliti sebagai dehidrasi subklinis. Anda cukup dehidrasi untuk mengganggu fungsi otak, tetapi tidak cukup untuk merasa haus secara jelas. Inilah yang terjadi di otak Anda saat Anda bahkan sedikit dehidrasi. Volume darah berkurang, mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan otak. Jaringan otak yang disebut materi abu-abu sebenarnya menyusut, mempengaruhi area yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif dan memori. Produksi neurotransmitter menjadi tidak seimbang, mempengaruhi mood, konsentrasi, dan kecepatan pemrosesan kognitif. Studi menunjukkan bahwa dehidrasi 2% saja dapat mengurangi kinerja memori sebesar 23% dan rentang perhatian sebesar 12%. Namun, inilah bagian yang berbahaya. Banyak lansia minum cairan yang salah atau minum dengan cara yang salah. Air putih dalam jumlah besar dapat mencairkan kadar natrium dalam darah, menyebabkan kebingungan dan disorientasi yang mirip dengan gejala demensia. Minuman energi dan soda menyebabkan lonjakan gula darah yang merusak pembuluh darah otak seiring waktu. Bahkan jus buah, meskipun terlihat sehat, dapat memicu respons inflamasi yang mempercepat penurunan kognitif. Formula hidrasi yang melindungi otak adalah minum 6 sampai 8 ons cairan setiap jam saat terpapar panas, bergantian antara air dan opsi kaya elektrolit. Tambahkan sejumput garam laut berkualitas tinggi ke air Anda. Pilih air kelapa untuk elektrolit alami. Teh herbal dingin menyediakan hidrasi plus antioksidan pelindung otak. Pantau warna urin Anda. Kuning pucat menandakan hidrasi optimal untuk fungsi otak. Pemicu Segapudo, badai obat panas ini. Mungkin informasi paling kritis untuk melindungi otak Anda musim panas ini. Puluhan obat umum menjadi berpotensi neurotoksik dalam panas ekstrem, dan kebanyakan dokter tidak menjelaskan hal ini dengan jelas. Jika Anda mengonsumsi obat tekanan darah, terutama diuretik, keseimbangan cairan otak yang halus dapat terganggu dalam panas. Beta blocker mengurangi kemampuan jantung untuk mengalirkan darah ke otak secara efisien saat tubuh berusaha mendinginkan diri. Antihistamin, termasuk obat alergi yang dijual bebas, menembus sawar darah otak dan dapat menyebabkan kebingungan, masalah memori, bahkan delirium dalam panas. Obat antikolinergik, yang digunakan untuk berbagai kondisi mulai dari kandung kemih hiperaktif hingga penyakit Parkinson, menghambat asetilkolin, neurotransmitter yang penting untuk memori dan pembelajaran. Dalam panas ekstrem, efek ini menjadi lebih parah dan berbahaya. Antidepresan, terutama trisiklik dan beberapa SSRI, dapat mengganggu regulasi suhu tubuh sambil memengaruhi kimia otak. Obat tidur dan obat anti cemas dapat menumpuk dalam sistem tubuh saat dehidrasi, menyebabkan gangguan kognitif yang dapat berlangsung berhari-hari. Inilah yang harus Anda lakukan. Jangan pernah menghentikan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter, tetapi diskusikan segera tentang interaksi obat dengan panas. Beberapa obat dapat disesuaikan sementara selama gelombang panas. Yang lain memerlukan pemantauan ekstra. Banyak yang memerlukan protokol hidrasi tambahan. Apoteker Anda dapat menjadi sumber informasi yang sangat baik untuk memahami interaksi obat panas yang mungkin tidak disebutkan oleh dokter Anda. Pemicu kedua 3, siklus kerusakan.
Otak akibat panas dan tidur panas musim panas menciptakan siklus berbahaya yang secara langsung mempercepat penuaan otak, dan kebanyakan orang lanjut usia tidak menyadari bahwa mereka terjebak di dalamnya. Malam yang panas mengganggu tidur dalam, tahap kritis ketika otak membersihkan diri dari protein beracun, termasuk protein amiloid, dan tahu yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Ketika Anda tidak mendapatkan tidur dalam yang cukup, protein-protein ini menumpuk lebih cepat daripada yang dapat dibersihkan oleh otak. Namun, kerusakan ini lebih dalam. Gangguan tidur akibat panas memengaruhi sistem glifatik, jaringan pembuangan limbah otak yang beroperasi terutama selama tidur dalam. Tidur yang buruk juga mengurangi produksi faktor neurotrofik otak, protein yang esensial untuk mempertahankan dan menciptakan koneksi saraf baru. Gangguan tidur kronis akibat malam yang panas telah secara langsung dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia sebesar 36%. Inilah solusi yang kebanyakan orang salah pahami. Menyetel AC terlalu dingin sebenarnya dapat memperburuk kualitas tidur dan fungsi otak. Suhu kamar tidur ideal untuk tidur yang melindungi otak adalah antara 65 sampai 68 derajat Fahrenheit. Gunakan spray yang bernapas dan menyerap kelembapan. Pertimbangkan menggunakan alas kasur pendingin yang mengatur suhu sepanjang malam. Tirai gelap bukan hanya untuk kegelapan. Mereka membantu menjaga suhu konsisten dengan memblokir sinar matahari yang menghasilkan panas. Buat rutinitas tidur yang menenangkan, mulai 2 jam sebelum tidur. Mandilah dengan air hangat untuk menurunkan suhu tubuh inti. Hindari alkohol yang mengganggu siklus tidur dan menghambat proses pembersihan otak. Sediakan segelas air dengan elektrolit di samping tempat tidur, karena dehidrasi selama tidur dapat menyebabkan kebingungan dan kabut otak di pagi hari yang bertahan sepanjang hari. Pemicu tertempat, perangkap udara. Dalam ruangan, banyak orang tua berpikir mereka melindungi otak dengan tinggal di dalam rumah selama gelombang panas. Tetapi mereka sering menciptakan lingkungan yang lebih berbahaya bagi kesehatan kognitif. Kualitas udara dalam ruangan yang buruk selama musim panas dapat lebih neurotoksik daripada udara luar. Sistem pendingin udara yang tidak terawat dengan baik menyebarkan jamur, bakteri, dan polutan kimia yang langsung mempengaruhi fungsi otak. Udara dalam ruangan yang stagnan meningkatkan kadar karbon dioksida, mengurangi pasokan oksigen ke otak. Emisi kimia dari furnitur, karpet, dan produk pembersih meningkat dalam panas dan terkonsentrasi di dalam ruangan. Bahan kimia organik volatil ini menembus penghalang darah otak dan dapat menyebabkan gejala kognitif segera seperti kebingungan, kesulitan berkonsentrasi, dan masalah memori. Mereka juga berkontribusi pada peradangan otak jangka panjang yang terkait dengan penuaan otak yang dipercepat. Lingkungan dalam ruangan yang melindungi otak memerlukan strategi khusus. Ganti filter pendingin udara setiap bulan selama musim panas, bukan setiap 3 bulan. Gunakan penyaring udara berkualitas tinggi dengan filter HEPA dan karbon aktif di ruangan tempat Anda menghabiskan waktu terbanyak. Buka jendela untuk ventilasi silang pada pagi dan sore hari yang lebih sejuk untuk menyegarkan udara dalam ruangan. Jaga kelembapan udara dalam ruangan antara 40 hingga 50% untuk mencegah pertumbuhan jamur sambil menjaga kenyamanan. Pilih produk pembersih dengan bijak selama musim panas. Hindari produk dengan aroma kimia yang kuat yang semakin intensif saat panas. Gunakan alternatif alami seperti cuka putih dan baking soda. Simpan tanaman hias yang secara alami menyaring udara. Tanaman laba-laba, lili perdamaian, dan tanaman ular sangat efektif dalam menghilangkan toksin umum dalam ruangan yang dapat mengganggu fungsi kognitif. Pemicu cerebral 5. Siklus peradangan otak. Akibat stres dan panas-panas, musim panas menciptakan badai hormon stres yang secara langsung merusak jaringan otak, dan kebanyakan orang lanjut usia tidak menyadari tanda-tanda peringatan dini. Stres panas fisik memicu pelepasan kortisol,
hormon stres utama. Kortisol yang meningkat menyusutkan hipokampus, mengganggu pembentukan memori, dan mempercepat kematian sel otak. Stres panas kronis juga mengaktifkan jalur peradangan di otak yang mirip dengan yang ditemukan pada penyakit Alzheimer. Namun, kerusakan ini semakin parah. Gangguan tidur akibat panas meningkatkan hormon stres. Dehidrasi memperkuat produksi kortisol. Isolasi sosial selama gelombang panas, ketika lansia tinggal di dalam ruangan dan mengurangi aktivitas, memicu depresi dan kecemasan, yang secara independen meningkatkan risiko demensia. Ini menciptakan spiral menurun di mana setiap faktor memperburuk yang lain. Solusi memerlukan pendekatan komprehensif dalam manajemen stres selama paparan panas. Lakukan latihan pernapasan terkontrol di ruang ber-AC. Pernapasan dalam dan lambat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis dan mengurangi produksi kortisol. Pertahankan koneksi sosial bahkan selama gelombang panas melalui panggilan telepon, video chat, atau kunjungan ke ruang komunitas ber-AC. Lakukan aktivitas fisik ringan dan menyejukkan. Berenang ideal untuk lansia karena memberikan latihan tanpa stres panas. Bahkan berjalan di mal ber-AC memberikan aktivitas fisik dan stimulasi sosial. Yoga atau tai chi di lingkungan sejuk dapat mengurangi hormon stres sambil meningkatkan keseimbangan dan koordinasi yang sering terganggu oleh stres panas. Strategi nutrisi untuk melindungi otak apa? Yang Anda makan selama panas terik dapat melindungi otak Anda atau mempercepat penurunan kognitif. Stres panas meningkatkan kebutuhan otak akan nutrisi tertentu sambil membuat nutrisi lain lebih sulit diserap. Otak membutuhkan 20% lebih banyak antioksidan selama paparan panas untuk melawan stres oksidatif yang merusak neuron. Blueberry menjadi lebih penting selama musim panas. Antosianin yang memberikan warna biru gelap pada blueberry menembus penghalang darah otak dan memberikan perlindungan langsung terhadap peradangan otak yang disebabkan oleh panas. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi setengah cangkir blueberry layar setiap hari selama bulan-bulan panas mempertahankan fungsi kognitif yang lebih baik dan menunjukkan peradangan otak yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsinya. Ikan air dingin seperti salmon dan sarden menyediakan asam lemak omega 3 yang esensial untuk menjaga membran sel otak selama stres panas. Lemak sehat ini juga mendukung produksi faktor neurotropik otak, banda BDNF, yang cenderung dihambat oleh stres panas. Kacang walnut menyediakan omega 3 nabati plus vitamin E, yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif akibat panas. Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kale mengandung nitrat yang meningkatkan aliran darah ke otak, menggantikan perubahan sirkulasi akibat panas. Mereka juga menyediakan folat yang mendukung produksi neurotransmitter yang dapat terganggu oleh stres suhu. Sajikan sebagai salad dingin atau blender menjadi smoothie dingin untuk menghindari penambahan panas ke tubuh, sambil mendapatkan nutrisi pelindung otak. Hindari makanan yang memicu respons inflamasi yang diperparah oleh panas. Makanan olahan dengan kandungan natrium tinggi dapat memperburuk dehidrasi dan fluktuasi tekanan darah yang mengganggu fungsi otak. Makanan dan minuman manis menyebabkan lonjakan gula darah yang merusak pembuluh darah otak. Efek yang semakin parah dalam panas ekstrim. Alkohol sangat berbahaya selama gelombang panas karena mengganggu regulasi suhu tubuh sambil menekan fungsi otak. Protokol latihan kognitif. Latihan fisik menjadi lebih menantang di panas musim panas, tetapi latihan kognitif menjadi lebih penting untuk perlindungan otak. Stres panas dapat memperlambat kecepatan pemrosesan kognitif dan mengganggu memori kerja, tetapi latihan mental spesifik dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan fungsi-fungsi ini meskipun ada tantangan suhu. Lakukan permainan memori di lingkungan sejuk. Teka-teki kata, silang
Dan permainan angka merangsang berbagai area otak dan membangun cadangan kognitif yang melindungi dari gangguan akibat panas. Pelajari keterampilan baru selama bulan-bulan panas saat Anda lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Membaca, belajar alat musik, atau mempelajari bahasa baru menciptakan jalur saraf baru yang membuat otak lebih tangguh terhadap stresor lingkungan. Aktivitas kognitif sosial sangat melindungi. Berpartisipasi dalam percakapan bermakna, bermain permainan papan dengan orang lain, atau bergabung dengan klub buku merangsang berbagai area otak secara bersamaan. Koneksi sosial juga membantu melawan isolasi dan depresi yang dapat ditimbulkan oleh gelombang panas, yang secara independen merugikan kesehatan otak. Atur waktu aktivitas kognitif Anda secara strategis. Fungsi otak biasanya paling tajam di pagi hari saat suhu tubuh terendah dan hormon stres berada di level terendah harian. Gunakan waktu ini untuk tugas mental yang paling menantang. Hindari pekerjaan kognitif yang berat selama jam-jam panas puncak saat otak bekerja lebih keras untuk mengatur suhu tubuh. Teknologi yang melindungi. Otak Anda teknologi modern menawarkan alat-alat canggih untuk melindungi kesehatan otak selama musim panas yang harus diketahui oleh setiap orang lanjut usia. Termostat pintar dapat diprogram untuk menjaga suhu optimal yang melindungi otak secara otomatis, mencegah fluktuasi suhu yang merusak fungsi kognitif. Banyak model dapat dikendalikan secara remote, memungkinkan anggota keluarga memastikan kondisi optimal bahkan saat Anda tidak di rumah. Perangkat wearable yang memantau detak jantung dan suhu tubuh dapat memberikan peringatan dini tentang stres panas sebelum memengaruhi fungsi otak. Beberapa perangkat baru dapat mendeteksi perubahan variabilitas detak jantung yang menandakan respons stres sebelum gejala terasa. Aplikasi latihan otak dapat membantu menjaga fungsi kognitif selama periode ketika aktivitas di luar ruangan dibatasi oleh panas. Pertimbangkan sistem peringatan medis dengan pemantauan suhu jika Anda tinggal sendirian. Sistem ini dapat mendeteksi kondisi suhu berbahaya dan memberi peringatan kepada kontak darurat jika diperlukan. Beberapa sistem juga termasuk pengingat obat, yang menjadi lebih kritis selama gelombang panas ketika fungsi kognitif mungkin terganggu. Setiap lansia perlu mengenali tanda-tanda awal gangguan kognitif akibat panas, karena gejala ini sering berkembang secara bertahap dan dapat disalahartikan sebagai penuaan normal atau efek samping obat. Gangguan kognitif ringan akibat panas ditandai dengan peningkatan lupa, kesulitan menemukan kata-kata, kebingungan dalam tugas yang familiar, atau perubahan mood dan kepribadian. Tanda-tanda peringatan yang lebih serius meliputi kebingungan tentang waktu atau tempat, kesulitan mengambil keputusan, peningkatan kegelisahan atau kecemasan, perubahan pola tidur di luar ketidaknyamanan panas, atau lupa makan atau minum secara teratur. Gejala-gejala ini memerlukan perhatian segera karena dapat berkembang dengan cepat menjadi delirium yang berbahaya atau stroke panas. Jika Anda memperhatikan gejala-gejala ini pada diri sendiri atau orang lain, segera pindahkan ke lingkungan yang paling sejuk. Mulailah rehidrasi perlahan dengan cairan yang mengandung elektrolit. Dan pantau gejala dengan cermat. Jangan ragu untuk mencari pertolongan medis jika kebingungan persisten atau memburuk setelah pendinginan dan rehidrasi. Gejala kognitif akibat panas kadang-kadang dapat menandakan dehidrasi serius atau ketidakseimbangan elektrolit yang memerlukan perawatan profesional. Faktanya, otak Anda tidak harus menjadi korban panas musim panas. Dengan pengetahuan yang tepat, persiapan, dan kebiasaan harian, Anda tidak hanya dapat melindungi fungsi kognitif Anda selama bulan-bulan terpanas, tetapi juga menggunakan waktu ini untuk memperkuat dan meningkatkan kesehatan otak Anda. 5 pemicu yang kita bahas bukanlah konsekuensi tak terhindarkan dari penuaan. Mereka adalah ancaman yang dapat dicegah yang kehilangan kekuatannya ketika Anda memahami cara mengatasinya. Ingatlah, melindungi otak Anda dari stres panas bukan tentang hidup dalam ketakutan akan musim panas. Ini tentang hidup dengan
kebijaksanaan. Ini tentang menghargai pikiran yang luar biasa yang telah membawa Anda melalui puluhan tahun pengalaman, tantangan, dan pertumbuhan. Ketika Anda melindungi otak Anda dari stres yang tidak perlu dan memberinya nutrisi yang dibutuhkan, Anda tidak hanya menjaga memori, Anda menjaga kemandirian Anda, hubungan Anda, dan kemampuan Anda untuk terus tumbuh dan belajar. Kesehatan kognitif. Anda tidak berada di belakang Anda. Ia ada di sini, sekarang, dalam setiap pilihan yang Anda buat tentang hidrasi, tidur, nutrisi, dan manajemen stres. Setiap tindakan perlindungan yang Anda ambil adalah suara untuk kejernihan mental, untuk kemandirian yang berkelanjutan, untuk kemampuan mengenali wajah orang-orang terkasih dan mengingat nama mereka selama bertahun-tahun. Karena Anda pantas menua dengan pikiran yang tajam, pikiran yang jernih, dan kekuatan kognitif untuk menikmati setiap momen dalam hidup yang telah Anda bangun. Panas tidak harus meredupkan kecerahan mental Anda atau mengaburkan pikiran Anda. Dengan pengetahuan sebagai perisai dan kebijaksanaan sebagai panduan, pikiran Anda dapat tetap cerah dan bersemangat, tidak peduli seberapa tinggi suhu naik. Pelajaran ini dimaksudkan untuk memberdayakan Anda untuk hidup sepenuhnya dan melindungi diri. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenung dan bagikan satu strategi perlindungan otak yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda terapkan dalam kehidupan Anda sendiri. Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan ini untuk menjaga pikiran yang tajam dan sehat sepanjang musim. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat dan berpotensi mengubah hidup untuk kesehatan otak Anda, silakan tinggalkan komentar dengan 1. Jika Anda merasa kami melewatkan hal penting tentang perlindungan otak selama musim panas, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Dan beritahu kami topik apa yang ingin Anda bahas selanjutnya. Umpan balik Anda membimbing konten kami dan membantu kami melayani Anda dengan lebih baik. Jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika memberikan wawasan berharga, bagikan dengan teman atau anggota keluarga yang membutuhkan informasi perlindungan otak ini dan berlangganan saluran kami untuk panduan ilmiah lebih lanjut tentang penuaan sehat dan perlindungan kognitif. Terima kasih telah menonton, memprioritaskan kesehatan otak Anda, dan menjadi bagian dari komunitas kami yang terdiri dari lansia proaktif yang menolak untuk membiarkan apapun, termasuk panas musim panas, meredupkan kecerdasan mereka. Tetap sejuk, tetap tajam, dan sampai jumpa di video berikutnya.